Oke, sharing kali ini agak sedikit mengkhawatirkan ya. Ternyata ada hal yang cukup gawat. Ada 19% lebih saham di Indonesia dinilai tidak sehat. Dan datanya ini juga menjadi lebih, lebih terus terang ya dibandingkan suatu pendapat-pendapat yang biasa kita keluarkan sehari-hari. Kira-kira dari mana kata-kata 19% itu dan bagaimana memberikan klasifikasi terhadap ketidaksehatannya? Maka kita akan membahas pada video kali ini. Welcome back di RF Channel on YouTube. Senang sekali akhirnya kita bisa kembali membahas mengenai saham. Ya, kalau saham ada effort, saya harus mengolah data. Jadi kalau misalnya tidak bisa membuat konten menjadi jauh lebih sering, ya mohon maaf juga. Nah, ini ada satu pengumuman baru bahwa Bursa Efek Indonesia telah memiliki satu papan baru, yaitu namanya adalah pada papan pemantauan khusus. Efek pada papan pemantauan khusus adalah saham-saham yang teridentifikasi salah satu dari 11 atau lebih dari satu dari 11 klasifikasi yang ada di layar Anda. Sumbernya tentunya datang dari Bursa Efek Indonesia sendiri. Anda bisa pergi ke website idx.co.id. Contoh, untuk nomor 1, harga rata-rata saham selama 6 bulan terakhir di pasar reguler dan atau pasar reguler periode call actionnya, ini berarti options atau waran terstruktur, kurang dari 51 perak ya dalam 6 bulan terakhir. Masuk ke sini. Laporan keuangan auditan terakhir mendapatkan opini tidak menyatakan pendapat dari auditor independennya. Ya, poin 1 ini secara tidak langsung, kenapa ya kalau di bawah 6 bulan terakhir di bawah RP51, kenapa jadi perhatian khusus gitu ya? Padahal batas paling bawah dari pasar reguler adalah RP50. Di sini juga orang bisa bertanya-tanya nih, artinya apakah RP50 didefinisikan oleh Bursa Efek Indonesia saat ini menjadi sebuah harga saham yang jelek? Kan bisa jadi seperti itu dong ya. Selama ini kan ada pemikiran bahwa RP50 adalah harga saham yang murah, seperti itu. Jadi ini menjadi catatan baru dari 11 kriteria daripada papan pemantauan khusus. Nah, selanjutnya, sebelum daripada papan pemantauan khusus, ternyata ada yang lebih dulu dikeluarkan dengan jumlah klasifikasi yang lebih banyak, namanya adalah notasi saham. Notasi khusus pada saham ini misalnya adanya permohonan pernyataan pilot, permohonan pembatalan perdamaian atau dalam kondisi yang pilot, maka masuk ke dalam notasi khusus si saham tersebut. Gelar makin banyak berarti makin banyak hal khusus yang terjadi di perusahaan itu. Seperti itu. Jadi sudah naik level nih ya. Tadinya tidak ada papannya, sekarang dibikin papannya. Ternyata usut punya usut, penghuni dalam kurung jumlah papan pemantauan khusus dan notasi khusus itu ratusan loh. Notasi khusus dihuni 180 perusahaan. Sedangkan untuk papan pemantauan khusus terdapat 168 perusahaan. Dengan mengacu list sampai dengan 14 Juni 2023 yang tidak beririsan, ternyata sedikit saham-sahamnya. Contohnya adalah PT Victoria Investama. Itu ada di dalam papan, tidak ada di papan tapi memiliki notasi khusus. Jadi dia tidak sampai kepada papan pemantauan khusus tapi tetap punya notasi khususnya. Contoh, Vico, FVICO, perusahaan tercatat terakhir menyampaikan laporan keuangan terakhir baru kuartal ketiga 2022. Bila kita sampai duduk di Juni 2023, maka ada beberapa laporan keuangan kuartalan dan full year dari 2022 yang belum dibuat oleh si Vico itu sendiri. Contoh selanjutnya ada PT Urban Jaya Propertindo. Itu perusahaan tercatat terakhir juga baru 2022 kuartal 3. Nanti dulu, kita 2023, betul? Ya, benar. Misal, contohnya, MYRX bingung ya, banyak sekali gitu ya. Kita yang gampang-gampang dulu, misalnya Bukalapak gitu ya. Ini kan terkenal juga nih ya. Perusahaan tercatat tidak menerapkan saham dengan hak suara multiple dan tercatat di papan ekonomi baru. Nah, ini adalah sebuah notasi tapi tidak bernada negatif di sini gitu. Sama seperti Goto juga secara tidak langsung perusahaan tercatat yang menerapkan saham dengan hak suara multiple dan tercatat di papan ekonomi baru. Jadi kita juga punya papan lain selain papan yang dalam pemantauan khusus, papan akselerasi,
papan utama, dan juga papan pengembangan gitu. Kalau misalnya belum tahu, oh dari 800 perusahaan ternyata ada papannya. Iya betul, macam-macam papannya. Langkah papan pemantauan khusus ini juga menarik. Artinya sekarang bukan papan listing saja, tapi ada papan yang sifatnya negatif. Menurut saya cukup negatif gitu. Kenapa? Karena pemantauan khusus berarti kita harus memberikan suatu perhatian khusus terhadap papan ini terkait dengan konten kenapa dia bisa masuk ke dalam pemantauan khusus. Betul nggak? Jadi utama pengembangan, akselerasi, pemantauan khusus, dan ekonomi baru. Dan menurut saya juga ini menjadi satu langkah lebih tegas untuk bisa memberikan keputusan sebuah perusahaan di Indonesia yang TBK ini menuju delisting. Ada namanya proses listing, ada namanya proses delisting. Selalu setiap pertemuan kan ada perpisahan kalau bahasanya kalau lagi mau pacaran kan begitu kan? Gitu. Jadi ini menjadi sesuatu yang menurut saya menarik menurut saya di sini. Sampai hari ini masalahnya adalah aturan mengenai delisting saham di Bursa Efek Indonesia sebenarnya menurut saya ngeblur. Ada 2 poin. Mengalami kondisi atau peristiwa yang secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha perusahaan tercatat. Berpengaruh negatif tuh kayak apa? Secara finansial negatif tuh bagaimana? Modalnya negatif, ada loh perusahaan BUMN yang modal negatif, aman sentosa masih jalan. Atau secara hukum, negatif, tapi ada juga loh yang hubungannya dengan pertanian atau juga mungkin dengan sifatnya adalah suatu makanan yang cukup kondusif dari Indonesia tiba-tiba bermasalah secara hukum sampai hari ini masih listing juga. Berarti bukan ini dong satu kata kuncinya. Toh sampai hari ini perusahaan tersebut ternyata masih listing kan seperti itu ya. Atau terhadap kelangsungan status perusahaan tercatat sebagai perusahaan terbuka. Dan perusahaan tersebut tidak dapat menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai. Nggak bisa dipahami kan kata-kata ini, betul nggak? Ada sih, tapi sifatnya jadi debatable kan, betul nggak? B. Saham perusahaan tercatat yang akibat suspensi di pasar reguler dan pasar tunai hanya diperdagangkan di pasar negosiasi sekurangnya 24 bulan terakhir. Lama sekali masa tunggunya. 2 tahun loh itu ya. Udah jadi anak 2. Tambah udah usianya 6 bulan gitu. Ini juga sesuatu yang selama ini harus menjadi perhatian buat kita. Ada namanya listing, ada delisting. Nah akhirnya banyak saham-saham yang juga perlu perhatian khusus juga. Cocok namanya papan perhatian khusus menurut saya gitu ya. Coba kita bandingkan, kita pergi ke Amerika. Bandingkan dengan cara mereka mendefinisikan yang namanya delisting. 1. Ekuitas memegang saham mencapai titik 10 juta dolar ekuitasnya. Kedua, jumlah saham publik hanya 750.000. Nilai pasar saham yang dimiliki publik adalah 5 juta dolar selama 30 hari berturut-turut. Harga penawaran tidak kurang dari 1 dolar selama 30 hari kerja berturut-turut. 400 megang saham saja. Paling sedikit 2 market maker selama 10 hari beruntun. Ya. Perusahaan mengajukan atau mengumumkan likuidasi berdasarkan UU kepailitan. Gampang dibaca, gampang dicerna, dan gampang diberikan suatu ukuran, betul? Dibandingkan yang kita miliki, betul? Nah ini juga menjadi kabar baik sebenarnya. Karena apa? Kalau tidak jelas, maka kadang-kadang investor yang baru, yang kapok, akan semakin banyak yang kesel dengan pemilihan saham yang dia terjebak karena ya tidak menjadi sesuatu yang jelas klasifikasinya seperti itu. Please beware, jumlah saham di Bursa Efek Indonesia per saya membuat video 866 perusahaan. Yang masuk papan pantang khusus adalah 168 perusahaan. Bayangkan, 19% lebih perusahaan di BI dianggap abnormal. Belum yang anomali-anomali lainnya. Contoh, BPKP, Endus Waskita Karya Rekayasa Laporan Keuangan sejak 2016. Udah ada di papan pemantauan khusus. Klasifikasinya adakah? Nah, ini juga sesuatu yang menjadi kekhawatiran kita sebagai seorang investor ketika tidak bisa mendefinisikan dengan baik. Tapi saya yakin dengan terjadinya berbagai macam event-event besar, quote-unquote positif dan negatif, bisa mendewasakan pasar Indonesia, dan juga regulator dan SRO juga melihat mengadopsi bagaimana sih pasar-pasar yang lebih mapan seperti di Amerika bekerja, membuat menjadi jauh lebih baik. Jadi ini menjadi awareness bahwa investasi saham adalah investasi yang memiliki risiko dan tidak bisa sembarangan dalam memilih saham, apalagi ikut-ikutan sama temen, apalagi sampai ngitungin bulu kucing yang mana akhirnya harus
beli sahamnya. Itu namanya tebak-tebakan juga. Oke, mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat informasinya dan edukasinya. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.